Tadi kan Cici udah bilang, kadang-kadang anak ini malah kalau misalnya aku masih single, cari istri yang menyeimbangkan. Betul. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, anaknya harus bisa menyeimbangkan Betul. energinya ke orang tua. Betul. Nah, kalau misalnya anak kembar nih, Ci. Aku punya teman nih anak kembar. Anak-anaknya bisa dibilang, maaf, prematur waktu dilahirkan. Iya. Nah, tapi ketika anaknya ini udah tumbuh agak lebih dewasa sedikit lah ya, hampir setahun, ternyata anak yang satu dia survive dengan istilahnya normal, tapi ya anak yang satu lagi lebih berkurangan ya, bisa dibilang waktu itu matanya dia satunya matanya oke, tapi yang satunya enggak. Iya. Itu biasanya ada yang seperti itu. Iya. Berarti tahun kelahiran, hari kelahiran, jam kelahiran sama, kenapa dua orang berbeda dengan orang tua yang berbeda? Iya, karena sebenarnya kembar laki dan wanita jalannya berbeda. Jalannya berbeda. Kalau dia sama-sama kembar laki, polanya juga berbeda. Kalau dia dua-dua kembar wanita juga polanya berbeda. Kalau misalnya satunya rusak di kesehatan, satunya mungkin di bidang lainnya, teman. Atau di bidang apa yang kurang. Yang belum ketahuan. Belum ketahuan. Ya. Karena kalau ada kurang pasti ada kurangnya. Cuma kurangnya dia di mana, kurangnya dia itu di mana. Oke, mungkin di sini ada yang kurang yang mungkin di kesehatan, ternyata ada plusnya ada di mana. Di ini kurangnya di sini, tapi plusnya di mana. Jadi walaupun sama nih, mungkin beda semenit, 2 menit gitu kan, tapi akan pola berbeda. Nah, itu ketahuan gimana sih? Kita memang harus analisa, kita bedakan polanya. Biasanya berseberangan. Makanya banyak orang ngomong kan kalau kembar karakternya berbeda. Oh iya betul. Saya punya teman kembar. Mama saya itu kembar, tapi satu cowok satu cewek. Mama saya sama saudara kembarnya udah almarhum tuh beda sifat. Iya. Ya kan. Terus aku punya teman juga cewek sama-sama cewek, tapi satu kulitnya lebih putih, satunya kulitnya agak lebih sawo matang gitu kan. Itu aku bilang ini kembar apa enggak gitu. Itu memang bisa terjadi berarti. Bisa. Memang kembar ini sekilas lihat sama tetapi berbeda. Oh iya, yang kembar yang cewek itu juga yang putih ini dia bisa dibilang namanya dia desainer baju, jadi namanya dia lebih bersinar. Tapi kembarannya ini kalau nggak di belakang dia, istilahnya kalau nggak ada support dari dia mungkin juga nggak kemana-mana kayaknya. Iya. Itu kayak biasa dibilang kayak di depannya siapa, di belakangnya siapa gitu ya. Iya. Makanya itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita ya waktu menghitung tanggal lahirnya baby. Oke, kau tahu nggak sebenarnya ada satu yang paling pentingnya ya ketika mencari tanggal lahir. Kau tahu nggak namanya siklus keberuntungan? Apa itu sih? Kita punya nasib sudah baik, nggak ada peruntungan sama dengan mobil BMW tapi di tempat macet. Oke, nggak bisa ngebut juga gitu ya. Betul. Itu orang bilang di waktu kendaraan tepat di waktu yang salah. Iya. Ya, makanya kita lebih cenderung lagi kalau pemilihan tanggal lahir kita cari siklus keberuntungan yang lebih panjang. Contohnya nih, kau tahu kau punya golden moment atau siklus keberuntungannya, kau mau pilih 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Oh, oke. Kau pasti pilihnya makin panjang kan? Karena paling panjang kita planningnya, kita kerjanya, dan kita bisa gasnya itu lebih panjang kan? Nah, tetapi tahu nggak ada orang yang nggak punya siklus keberuntungan? Jadi maksudnya 10 tahun nggak ada, dia cuma andalkan tahunan. Jadi ada up and down, up and down, up and down. Ya, terus ada 10 tahunan, dapat 10 tahun terus itu jatuh. Makanya waktu dia tahun ke-6, 7 dia merasa dia itu sukses, dia kaya, dia gas, tahun ke-10 dia cek